Marsirang mahape ausia koina maraburi luawina ilmu pun hukum segala dunia mendukung di pelaksanaan hukum di negara bangsa. Dia dan mengatakan bahwa hati sepong masa alaman terus mengadil sekiron biar di mana satu lain menurut kami belum mengamatkannya saya masuk-masuk dua masuk di akal jadi menurut ada besi pemotan sampai kita ayat aman perjengkan bahasa. Kejadian dulu di sasure dari kuroni tondipe yang maitas ali tu ada mata amanami di manutut narion monojong congpe hami di bagasan parti kenon dia dupamu marhiti tanganon ima siala naing ukar hami udian ni amanami amang terus mangsitukir nanaong kupasatami diari nasalku dia dupamu jala ukar hami di bagasan parti kenon dulu masa David kami tu pamu di Tuhan ala ugasam kasa menang mana lagi kami tulomo dohot sakap nirohan alam ni Tuhan molo karami di bagasan parti kanon imalaw pembuktian hukum narikot lau si pajongjongon tu ari na maihut asimarohan upahima jala pasu-pasu udah na pinatupan di keluarga polisi dohot harga aparat itu asa salut marjalan di bagasan kanan ali Tuhan di bata aman namin kupasat namin maat ka ulaw na ng sepatu-patu di bagasan sadaryon tangamu marhiti Yesus Kristus siyan mamuhay patungan sa asin meron kasi Tuhan Yesus Kristus kalau meron kasi di bata amat ka parsauran di pagpa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 pagp
Ngon man maralin stukir na hinan, ibagasan guar ni mata ama, dot ibagasan guar nito di Yesus Kristus, dot ibagasan guar nito di Porbadia. Amin. Kupasa kami kupasutan nami lo bang duduk. Aja. Pas tunggu Pak, ntar Pak, saya kamar mandi. Biar tak kayak itu ada sepeda lah. Ada sepeda itu apa tuh kan? Sini. Masih lah Mas, biar lampak ini ya. Kalau sudah. Ini abang adiknya ini. Satu lagi lah. Oh, Satu.
Ya, kami dulu. Dia ada juga kami lihat dia ditutup gini kok di dalam gini, tapi ini ada pegangannya gini bisa di. Oh, itu yang ada lagi yang pakai laci di atas perang sedikit, iya. Dia pakai tembok nanti dibuka. Dan dari foto bagus. Ya, selamat siang teman-teman. Ini untuk ekshumasi, proses ekshumasi almarhum Rusman Maralen Situngkir sedang dimulai. Makamnya sudah mulai dibongkar. Ini sedang dalam proses. Kebetulan untuk makamnya sudah sempat diplester sehingga harus dibongkar ulang menggunakan alat yang sudah ada. Ini sedang berlangsung untuk pembongkarannya. Untuk tim kepolisian, forensik, dokter, dan juga keluarga sudah berkumpul di lokasi. Ini yang sedang disorot adalah tempat makam yang saat ini sedang proses pembongkaran. Nanti kita coba spill biar teman-teman bisa melihat. Kemarin sih masih tulisan. Oh, kita masih pembongkar ya. Kalau boleh lebih kita boleh. Sini ya, Puan. Sini. Tahu. Saya jalan. Tapi ada kota yang sudah benar. Oh iya iya. Warna mana sih? Tinggal. Aku dulu coba dulu. Ciao. Terang. Mungkin mau dibeli dulu. Harus dong, lepas itu langsung boleh lebih lembut. Oh, jadi ini sekarang dapat sudah berapa? Tahu, kita mungkin Sana mau kerja dulu, kakak masih tarik dulu. Sambil kami kita makan. Oh, boleh jauh tuh. Terutama dia utama. Iya. Kami pegang ketahanan ya. Oh, itu murah satu bulan. Cuma tuh orang senol itu. Oh, itu betul. Oke. Nah, sampai berutin nak. Nyana berutin nak. Oh iya. Jadi cara dulu dah. Ya, tidak full. Pengalamannya memang satu juga. Tapi betul. Ada betul. Ya. Minggir itu kan. Oke, boleh kecil, boleh. Rekaman dong. Oh ya. Yuk kita jalan ke mana? Minggir itu baik boleh. Kau berbisik. Kapan berakhir? Yo, sekarang. Sama dari Mama. Tarik. Ini pasti tuh.
Lanjut na. Tugas ini tugas ini. Kalau memang kira perempuan ya kan? Foto dulu informasi info konten. Tinggal colok sini aja ya. Jadi saya tetap hidup ya. Biarkan aja nih. Ya, ini tim dokter sedang bincang-bincang dengan keluarga sebelum melakukan pembedahan jasadnya.
Supaya tidak ini jenazah udah dibawa. Jenazah di masih di RT, masih anjurkan stop. Oke, tadi udah kan kami pertama kamu siapa dirinya. Oh, Dijang sorang aku ini di 17 saya mau bisu. Habis saya bilang lah. Nanti lagi. Kami sudah jaga Jakarta. Tanyai polisi, saksi sekitar, nggak ada kejadian kecelakaan dan juga polisi ada. Jadi kita bisu mulai supaya jelas nampak siapa pembunuh. Mana tahu ini pukul orang, saya bilang begitu. Datang istrinya, nggak usah bang, lihatnya, itulah. Kita tuh, ya dibikinlah proses di keluarga lah, apa lah, adanya gitu, apa lah. Meninggal hari Jumat, hari Sabtu selesai adatnya, Minggu lah pagi, Senin. Saya sekalian izin, kita akan nantikan angkat jenazah, kita akan otopsi. Nanti apapun hasilnya kita akan serahkan ke penyidik. Terus terang, saya di sini tidak punya kepentingan apa-apa. Apa yang kami jumpai itulah nanti yang akan kami sampaikan. Makanya penyidik nanti ikut di dalam. Jadi nggak ada yang karena selama ini kan forensik ini disorot katanya ada ini ada itu. Saya nggak ada kepentingan apa-apa di sini. Nah, nanti apa yang saya jumpai itu yang akan saya sampaikan. Saya buat dalam visual hukum, saya serahkan ke penyidik. Apa adanya. Ya, Dan penyidik boleh nggak? wah, itu mau izin nggak boleh bang. Ya, tapi percayakan aja sama saya. 2005 saya bergabung di Bayangkara. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang saya tutupi, nggak ada yang apa segala macam nggak. Apa adanya aja. Karena saya nggak punya apa-apa, ya kan? Kan profesional, kita profesional kan. Percayakan sama kami aja. Nanti ada penyidik di dalam. Nggak ada lah yang bisa kami tutupi. Kalau ada apa-apa dia pecahlah kepala di dalam situ, gimana mau kami tutup? Semua apa yang ada nanti, itu semua nanti lihat saksi dan mau penyidik, nanti semua saya buat dalam. Kira-kira yang mau sampaikan sama abang tadi? Kalau kami ya bagaimana supaya terungkap kasus ini. Jelas. Konsep Ya. itu polisi, Ya. wartawan, media sama semua lah. Ya. Supaya jelas ini Jelas. kematiannya. Iya, gini Pak, orang banyak yang menyangka forensik ini sebenarnya di pihak siapa sih? Kami ini sebenarnya selalu di pihak korban Pak. Korban itu kan udah meninggal, dia nggak bisa menceritakan apa yang terjadi sama dia. Makanya kami yang menerjemahkan, makanya ada silent witness, saksi diam. Jadi apalah yang mau dia ceritakan, itulah yang dia sampaikan, itulah yang nanti saya tuangkan sampai sini. Jadi banyak juga kasus yang kita otopsi, yang sangkaannya 338 ternyata bisa jadi 340. Ada yang 365, terus setelah kita jelaskan, bisa 340, malah lebih berat. Kalau memang kasusnya memang ada pembunuhan, kan apa adanya nanti itulah yang saya sampaikan.
Saya sekali izin, kami kerja di dalam. Ya Bang ya, mohon maaf Bang ya. Saya kan Bang Itu udah diangkat. Udah diangkat. ya Bang ya, izin ya. Ya, ini tim forensik, dokter, dan tim yang lain sudah masuk ke ruang ekshumasi dan akan dimulai membedah jasad daripada almarhum Rusman Maralen Situngkir. Sebagai informasi, ini tempat ekshumasinya ada di Kecamatan Sumbul Pegagan, Sumatera Utara. Sebagaimana kita juga ketahui bahwa proses ekshumasi juga dilakukan secara tertutup, hanya orang-orang berkepentingan, dokter forensik dan yang lain yang bisa masuk ke dalam. Ya, ini semua sudah bercampur baur, ada keluarga, ada juga dari tim pengacara dari kedua belah pihak, juga pengamanan dari Polres Deri yang dipimpin oleh Kasat Sabara. Ya, ini semua keluarga. Ya, ini yang jas hitam, ketua tim penasihat hukum dari almarhum atau korban, Ojahan Sinurat, sarjana hukum. Dan di samping sebelah kanannya ada juga tim dari pengacara juga. Dan yang membelakangi kamera, ini adalah tim kepolisian dari Medan. Ini proses ekshumasi juga dikawal ketat oleh kepolisian yang melibatkan Polres Deri, bagaimana yang di kamera teman-teman.
Cuma paling yang mudah ya. Boleh. Ya, ini yang jas hitam penasihat hukum dari korban sedang berbincang-bincang dengan seorang anggota kepolisian. Iya.
Udah mulai ya, udah mulai nguap ya. Aromanya harus dihirup dia, aromanya. Wah, ini nggak tahan. Tapi angin ke sana kok, angin ke sana. Belum lah formalin, jadi bulan sama formalin. Formalin. Enggak kayak lu apa kali? Hah? Iya, kalau itu aja. Kalau formalin belum, 3 bulan itu, 3 bulan 4 bulan baru hancur itu. Kacau. Oh, belum apa, belum mantap banget. Masih meleleh ya masih. Kayak bagus. Yang kayak tertutup. Atau suara meriam itu. Tapi masih utuh dia. 6 bulan lah. Ini kan formalin. Apalagi ini kan nggak ditanam dia. Kuat. Kalau dia di tanah dia, turun langsung tanahnya. Pernah di sini kan malam itu lah. Itu lagi kan. Ya. Kemarin kan pengalamannya. Apa sekitar di itu kan di mayatnya itu yang dikacain yang di apa ini di jalan apa itu di Medan Baru itu. Ini terpilih. Hah? Di persen di sini. Hah? Persen. Iya. Tunggang ini dulu. Sana dia. Dari habis itu sana ada. 3 kali. Jadi ada sekali buang angin. Saya bukti mas. Ambil foto dulu ya. Tapi itu panas mas. Iya, saya kan saya itu kan pulang kan, kami pulang saya itu. Saya kan tinggal di sini kan. Saya kan di sini kan ambil hari ini. Ada foto apa saja? Itu backup ya lagi kan. Kalau dia sampai hari Senin nggak ada pak. Ngapain sini orang sekolah, anak sekolah? Bisa lah. Kayak utara tujuan ini kan. Macam bang. Orang itu yang megang situ tangan zaman apa? Sekolah. Apa? Megang aja di paling apa? Paling apa? Tinggalan pegang itu. Paling apa? Kayaknya bang.
Ada urusan betul situ nih, Bang. Berapa kalau 96 sini, yoi. Masih sekolah kalau dulu, 96 udah tugas sini. Bilang lah, SD masih SMP, masih SD mungkin. Terus Ada fitur. Ini sudah fitur fitur sumber pengalaman itu kan untuk sih di kan. jadi pelantikan jadi ketua apa lah di itu. Iya dari. Ya teman-teman, ini keluarga daripada almarhumnya sedang menunggu di terpal yang satunya ya sedang menunggu untuk proses ekshumasi, dan ini kemungkinan untuk ekshumasi bisa memakan waktu sampai 1 harian ya. Nah, sekarang prosesnya masih berlangsung di dalam bilik itu, karena memang tidak boleh masuk siapapun kecuali orang-orang tim forensik atau yang berkepentingan dari kepolisian. Bahkan keluarga pun, keluarga dari korban tidak diperbolehkan untuk proses ekshumasi sesuai dengan ketentuan, dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama sebagaimana tadi sebelum dilakukan ekshumasi atau pembongkaran mayat. Ya, mohon doanya teman-teman supaya ekshumasi ini bisa lancar. Udah kok ya bajunya? Iyalah. Masih utuh ya, belum. Sudah. Apa itu aja? Aman. Ya kan? Kalau sudah ada sapi ini udah tenang udah rasanya ya kan? Karena di sini nampaknya kita keringat, tapi keringat yang keluar, minum airnya nggak ada ya kan? Iya. Ini makin minum orang itu masih teman dia orang repot juga. Ini di mana? Di Saspa. Sebelah kan. Itu di daerah rumah Sirikson. Di
Jadi saya coba sekedar informasi buat teman-teman. Almarhum ini Rusman Maralen Situngker berusia 61 tahun. Pada tanggal 22 Maret 2024, almarhum ini meninggal di Kota Medan. Awalnya kematian almarhum dilaporkan oleh istrinya kepada keluarga dari almarhum, mengatakan bahwa almarhum meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Lokasinya masih di depan rumahnya, kebetulan karena rumahnya juga jalan raya. Lalu kemudian informasi itulah yang disampaikan kepada keluarganya. Setelah itu keluarganya meminta kepada istrinya supaya dilakukan otopsi. Ya, untuk otopsi jenazah pada saat itu. Namun sesuai informasi yang kami peroleh bahwa istri dari almarhum menolak untuk melakukan otopsi. Kenapa menolak? Alasan yang kami peroleh bahwa istri almarhum melihat sendiri kecelakaan tersebut. Tetapi berjalan waktu, keluarga tidak percaya begitu saja, sehingga salah satu keluarga dari almarhum membuat laporan ke Polsek Medan Helvetia, Polrestabes Medan, karena keluarga menemukan dugaan kejanggalan-kejanggalan pada tubuh korban. Terlebih informasinya sampai 2 kali, ya, sampai 2 kali keluarga dari almarhum meminta untuk diotopsi, tetapi lagi-lagi istrinya menolak untuk otopsi. Lebih lanjut, pada kondisi mayat pada saat itu dibawa ke rumah sakit Advent Medan, keluarga melihat pada tubuh atau di pelipis kepala ada lubang yang menganga, seperti habis kena benturan atau bagaimana, sehingga sementara di tubuh yang lain tidak ada seperti lecet atau luka-luka bekas-bekas dari kecelakaan, tidak ada sama sekali. Kemudian keluarga tidak tinggal diam, keluarga mencoba untuk menelusuri, bahkan mendatangi yang konon katanya lokasi kecelakaan. Di sana ditemukan ada beberapa warga sekitar. Digali informasi oleh keluarga. Nah, ada beberapa orang. Dari orang-orang tersebut mengatakan kepada keluarga bahwa tidak ada kecelakaan. Tidak ada melihat kecelakaan di lokasi yang disebutkan istrinya tadi. Nah, dari situ keluarga semakin curiga, sehingga keluarga melaporkan kepada kepolisian. Dan prosesnya memang berjalan dengan baik, bahwa pihak kepolisian dari Polsek Medan Helvetia tampaknya bekerja sangat profesional, sehingga saksi-saksi, bahkan istri korban dan juga dari keluarga korban sudah dipanggil memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Dan hari ini
adalah tindak lanjut dari proses penyelidikan. Hari ini dilakukan ekshumasi terhadap jasad korban, tepatnya berada di Kecamatan Sumbul Pegagan, Kabupaten Deri, Sumatera Utara. Ini sedang berlangsung saat ini untuk proses ekshumasi. Ya, mudah-mudahan ini kasus bisa terungkap karena keluarga hasil dari wawancara kami ingin mengetahui dan meminta supaya kasus ini diungkap. Ada apa sebenarnya kematian daripada korban? Apakah memang betul diduga karena ada tindakan kekerasan atau mungkin ya ada tindakan dugaan pembunuhan terhadap almarhum? Satu lagi teman-teman, saya informasikan pihak kepolisian dari Polsek Medan Helvetia, khususnya dari bagian lantas, juga melakukan olah TKP pada saat itu kepada lokasi tempat terjadinya kecelakaan yang disebutkan oleh istrinya. Tetapi fakta-fakta yang kami temukan dan hasil penelusuran di lapangan yang kami dapat bahwa polisi tidak menemukan ada indikasi-indikasi kecelakaan terhadap korban. Nah, dengan banyaknya kejanggalan-kejanggalan tersebut, maka prosesnya harus dilaporkan sehingga untuk mengungkap kasus ini harus dilakukan ekshumasi pada hari ini. Ya, saya minta teman-teman untuk mendoakan atau mendukungnya supaya apapun nanti hasil daripada forensik yang dilakukan saat ini bisa mendapatkan buah yang baik atau hasil yang baik sehingga keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum puas atas pekerjaan kepolisian hari ini sehingga terang benderang kematian dari para korban. Apakah karena dibunuh atau seperti apa? Demikian sebagai informasi kepada teman-teman semua. Oh iya ya, boleh boleh.
Ya, di tap-tap ya teman-teman, supaya labnya bisa bertahan lama. Di tap-tap. Ya, teman-teman, saya informasikan sebentar lagi saya akan minta tanggapan atau komentar dari penasihat hukum daripada almarhum atau keluarga Rusman Situngkir. Ditunggu teman-teman. Kita akan minta tanggapannya, kita akan bincang-bincang di sini di depan lokasi ekshumasi. Kamu udah foto dulu gimana tuh gimana? Begitu. Gitu gimana gitu. Tidur bertiga dulu. Itu Saya ditelepon kan ya? Mas, dong. Sekarang udah pegang? Mau kelunda. ya, jadi gini. Ini teman-teman, saya ada di hadapan saya 3 orang ini. 3 orang dari tim penasihat hukum daripada keluarga almarhum Rusman Maralen Situngkir. Ya, ini yang jas hitam, namanya Ojahan Sinurat, sarjana hukum. Dan yang satu lagi, coba Herbert Sinurat, sarjana hukum, master manajemen. Ini satu lagi, Bana Sinurat. Ini tampaknya Sinurat keluarga ini ya. Ya, jadi kira-kira ini apa yang dilakukan ini, Pak PH ini? Apa yang dilakukan hari ini di sini? Ya, hari ini ya pertama-tama puji Tuhan ya, berlangsung ekshumasi ini sedang berlangsung ekshumasi di dalam, karena memang ini sifatnya
hanya untuk internal pihak penyidik sama dokter forensik. Kita menunggu di luar. Dan pula hasilnya bagaimana nanti, hasil dari mayatnya, hadis itu nanti disiapkan otopsi, setelah itu nanti disiapkanlah mereka visum surat dalam apa di berkas perkara. Ya, harapannya apa nih dari Pak PH terhadap hasil daripada ekshumasi nanti? Ya, harapan kita balik dulu sedikit ke belakang ya. Ini kan awalnya kan 22 Maret 2024 kemarin ini kan diduga kecelakaan lalu lintas. Namun oleh keluarga yang merasa curiga karena memang pergi melihat tempat kejadian perkara, tidak ada tanda-tanda kejadian laka lantas di sana, akhirnya mereka keberatan. Lalu oleh kepolisian juga sudah melakukan penyelidikan dan saya juga di sana, tak ada juga tanda-tanda laka lantas di sana. Nah, karena adanya kejanggalan seperti itu, keluarga almarhum, abangnya kandungnya itu mungkin melakukan langkah hukum untuk membuat laporan di Polsek Helvetia pada tanggal 27. Nah, perkembangannya memang di tanggal 27, tanggal 1 mereka langsung di SP2HP, dan tanggal 8 kami dipercayakan untuk mendampingi mereka sebagai penasihat hukumnya. Harapan kami terhadap ekshumasi ini karena memang pada saat yang kemarin itu di rumah sakit itu tidak ada namanya visum repertum, sehingga menyatakan tidak ada bukti surat dalam berkas. Harapannya nanti dari sini ya setelah dilakukan ekshumasi ini keluar surat sebagai keluar hasilnya sebagai bukti surat itu visum repertum, ya kiranya ke depan juga polisi dalam hal ini Polsek Helvetia, kami berharap semaksimal mungkin hanya dapat mengungkap perkara ini sebenarnya apanya penyebab kematian daripada adik dari klien kami ini. Kalau memang tak terbuktinya laka lantasnya, ya silahkan diambil langkah hukumnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab dari si pelaku itu. Oke, harapan dari pihak kepolisian atau dukungannya mungkin bisa disampaikan mungkin biar dari kepolisian. Kami sangat mendukung pihak kepolisian ini mengungkap ini, dan kami juga mensupport. Kami juga berkoordinasi dengan keluarga dari keluarga almarhum ketika misalnya apa yang dibutuhkan, misalnya terkait keterangan-keterangan yang diperlukan dalam hal mengungkap perkara ini. Apresiasi juga kami akan mendorong keluarga untuk memberani memberikan diri untuk memberikan keterangan di kepolisian sehingga kepolisian tidak kewalahan mencari bukti-bukti terkait perkara ini. Oke. Dari Pak Herbert mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, kami selain dari tim kantor hukum Pecahan, kami juga dari LBH Generasi Muda Sile Sabungan juga mengapresiasikan kinerja polisi Helvetia untuk membuka kebenaran apa penyebab kematian daripada si korbannya. Nah, memang sungguh luar biasa kinerja ini, dan juga kita apresiasikan juga keberanian daripada keluarga untuk berani mengajukan diri ataupun melakukan otopsi, dan semoga terbuka tabir apa penyebab kematian. Nah, nanti kemungkinan kalau nanti sudah keluar hasil otopsi, maka kami akan melanjutkan berkoordinasi dengan polisi. Terima kasih dari kami LBH Generasi Muda Sile Sabungan. Ini satu lagi nih, Pak Bana, silakan harapannya untuk pihak kepolisian. Harapan kami sama semua, karena dengan kegiatan saat ini yang dilakukan besok ekshumasi dapat diungkap kebenaran sebenarnya akibat kematian tersebut. Mungkin terakhir dari Pak Ujahan Sinurat ada yang mau disampaikan, silakan terakhir, karena ini penonton juga ingin tahu apa sih ini masalahnya, kan begitu ya. Mungkin masih dugaan lah ya,
Mungkin bisa disampaikan secara singkat Ya, kronologinya awal mulanya. kronologinya begini. Di tanggal 22 Maret 2024 kemarin, salah satu abang ipar dari almarhum ini mendapat telepon dari istri korban, menyatakan bahwasannya almarhum telah meninggal dunia dan sedang di rumah sakit, dan serta dikirimkan fotonya sesuai keterangan dari klien kami Hapusan Situngkir. Nah, karena mereka mendapat kabar yang begitu kaget, mereka mendatangi rumah sakit dan melihat bahwasannya korban sudah berban fisiknya dan katanya laka lantas. Nah, terjadi dialog di sana dan mempertanyakan sebenarnya ini bagaimana. Nah, menurut informasi dari klien kami yang didapat juga di rumah sakit, pasien ini adalah pasien 2, artinya pasien mati dibawa ke rumah sakit. Nah, oleh rumah sakit langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian, karena memang posisi pasien dalam posisi sudah meninggal. Nah, itulah yang didapat setelah itu pihak rumah sakit, pihak polsek mendatangi rumah sakit melihat kondisi jenazah. Itulah yang kami dapat sekedar informasi dari klien kami Hapusan Situngkir. Nah, setelah itu orang si klien kami ini Hapusan Situngkir bersama abangnya melihat tempat kejadian perkara yang dikatakan di sana. Mereka begitu kaget, termasuk menanya saksi-saksi di sekitar lokasi. Tak ada satu orang pun saksi yang mengatakan bahwasannya terjadi kecelakaan di situ persisnya mulai jam 8 sampai jam 11. Lalu mereka mau melihat gimana sih posisi, termasuk melihat jalan. Apakah kecelakaan, kalau kata kecelakaan setidaknya adalah tanda-tanda di kecelakaan, setidaknya darah entah bekas pengereman, pokoknya bekas lah. Ini tak ada bersih sama sekali. Malah ada saksi. Ditambah lagi keterangan saksi, mereka semakin bertambah ini. Akhirnya mereka mendatangi polsek. Setelah itu polsek juga berkoordinasi. Mereka pun tidak menemukan bukti. Memberanikan dirilah mereka untuk mengajukan itu divisum kepada istrinya. Lalu istrinya menolak bahwasanya itu katanya sudah dilihat kejadiannya. Nah, setelah itu karena tidak ada kesepakatan untuk dilakukan divisum, kemudian ini dilanjutkanlah proses adat dan penguburan 3 hari berikutnya. Pas di tanggal 25 itu di penguburannya. Nah, setelah itu diberangkatkan ke Sidikalang ini, ke Kabupaten Dairi ini, di tanggal 27-nya karena mereka masih tanda tanya ada apa sebenarnya ini, mereka melakukan laporan supaya dilakukanlah ini. Memang dari awal juga pihak kepolisian sudah mengatakan ini supaya dilakukan langkah hukum, melakukan LP laporan. Tapi karena itu tadi ya, karena ada sedikit berbeda pendapat di antara istri dengan si abangnya almarhum ini, sehingga tidak dilakukan. Nah, inilah dari tanggal 27, inilah sekarang yang proses kita jalan sekarang, ekshumasi ini. Dan sekarang itulah. Oke, tadi disampaikan bahwa awal mulanya laporan daripada istri almarhum mengatakan bahwa korban ini daripada korban laka lantas atau kecelakaan lalu lintas. Sementara polisi tidak menemukan fakta-fakta atau tanda-tanda adanya kecelakaan di lokasi tersebut. Begitu juga tidak ada saksi-saksi atau warga sekitar yang melihat secara langsung adanya kecelakaan. Nah, apakah ini menjadi salah satu dasar sehingga bagi keluarga itu kematiannya korban adalah janggal atau bagaimana? Justru karena tidak ditemukannya lah saksi-saksi maupun petunjuk di tempat kejadian perkara yang mengatakan itu kecelakaan lalu lintas. Akhirnya keluarga menduga ini jangan-jangan ada orang lain yang melakukan. Kenapa bisa ada orang lain yang melakukan pembunuhan? Inilah yang perlu diungkap fakta di balik kematian si almarhum ini. Dan satu lagi ditolaknya hasil visum itu makin menambah kecurigaan keluarga. Dan salah satu mungkin yang menjadi misteri bahwa supir yang biasanya dari diduga malah tidak ditemukan ataupun kabur kali. Nah, itu misteri-misteri yang harus diungkap juga dengan segera. Oh ya, artinya ada salah satu supir sejak kejadian itu menghilang. Itu menurut informasi yang kami dengar. Informasi yang seperti itu. Oke. Baik.
Kejadian ini sudah berlangsung sekitar 1 bulan kurang lebih ya. Berarti kematiannya informasinya tanggal 22 Maret tahun 2024 ya. Ya. Saya disclaimer bahwa awalnya kecelakaan lalu lintas Ya. disampaikan kepada keluarga almarhum. Lalu dibawa ke rumah sakit Advent Medan ya. Dan hari ini bagian daripada proses penyelidikan dari para pihak kepolisian. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ekshumasi ini memang dari kepolisian atau memang ada permintaan dari pihak keluarga atau mungkin penasihat hukumnya? Jadi begini, sama-sama ini, tapi kami juga sudah menyurati ke kepolisian untuk melakukan ekshumasi dan otopsi. Nah, pada saat surat ini kami masukkan di kepolisian, ternyata di hari yang sama juga memang kepolisian juga sudah melakukan permohonan untuk ekshumasi dan otopsinya ke rumah sakit. Karena memang kemarin itu ada sedikit karena kebetulan di Tanah Karo dan Dairi itu tidak ada rumah sakit Bayangkara, memang harus di rumah sakit Bayangkara yang ada di Medan. Oke. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih Pak Ojahan Sinurat, Sarjana Hukum, dan Pak Herbert Sinurat, Sarjana Hukum, dan Pak Bana Wibowo, Sarjana Hukum. Ya, terima kasih. Kami juga berharap Ya, silakan. bahwa media atau pers tetap mengawal peristiwa ini, khususnya dari Mitra Tribasa Humas Polri. Kami memohon dengan hormat bahwa semoga kasus ini tetap dikawal agar masyarakat semakin terbuka pentingnya proses-proses hukum, keadilan hukum bagi masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk tambahannya. Oke, terima kasih ya. Silakan. Ya, izin Pak, saya mau bertanya, bagaimana perasaan adiknya dan abangnya, yang dimana hari ini dilakukan ekshumasi atau pembongkaran jasad daripada almarhum Rusman Maralen Situngkir, yang dilakukan ekshumasi oleh tim forensik dan juga didampingi oleh kepolisian. Bagaimana perasaan keluarga setelah selesai dilakukan ekshumasi ini? Terima kasih Pak, kami dari pihak keluarga merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena proses otopsi jenazah abang kami berlangsung dengan aman dan lancar Pak, tanpa ada kendala sedikit pun. Oke, setelah dilakukan otopsi, tentu keluarga kan punya harapan atau punya keinginan supaya kasus kematian daripada almarhum ini bisa terungkap karena apa. Nah, harapan keluarga kepada pihak kepolisian dan pihak terkait seperti apa, Pak? Terima kasih Pak, harapan kami dari keluarga besar Situngkir, kami berharap kiranya penyebab kematian abang kami itu terungkap dengan jelas, sehingga kami merasa bersyukur atau berterima kasih kalau penyebab kematian abang kami ini jelas apa faktor penyebabnya Pak. Oke, mungkin dari abangnya mungkin bisa disampaikan perasaan dan juga harapannya. Perasaan kami Pak, kami sebenarnya udah merasa lega ini bahwa otopsi ini berlangsung dengan baik, sehingga nanti harapan kami ke polisi dengan adanya proses otopsi ini, sehingga kasus ini terungkap. Oke, begini Pak, jadi ini kan hasil otopsi sudah selesai, pembongkaran mayat, tentu kan ada beberapa daging mayat itu dibawa sebenarnya ke Medan untuk memeriksa dagingnya. Artinya hari ini kan yang selesai itu hanya pembongkaran dan melihat kondisi jasad. Nah, hasil akhirnya nanti tentu pihak dokter atau forensik itu akan menyampaikan kepada tim kepolisian. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, barangkali Pak, barangkali atau seandainya ada pihak-pihak lain mencoba untuk mungkin menghalang-halangi atau mungkin mencoba untuk tidak terungkap masalah ini. Nah, bagaimana seruan keluarga terhadap oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu? Apa harapannya atau apa penyampaiannya? Kalau harapan
kami kalau ada oknum yang menghalang-halangi proses pengungkapan kasus ini, itu ini dia udah melanggar hukum itu Pak. Itu udah perlu ditindaklanjuti. Ya, artinya kalaupun ada ya, karena tadi kita juga seandainya, kalaupun ada, apakah pihak keluarga mengatakan hentikan atau janganlah mencoba-coba karena keluarga di sini kan mencari keadilan. Ya jelas Pak, janganlah dicoba-coba untuk menghalang-halangi atau mengapakan sesuatu sehingga kasus ini terungkap. Oke. Itu jelas itu Pak. Oke, saya kira cukup. Terus ada yang lain disampaikan mungkin? Silakan apa saja? Kami dari keluarga berharap para petugas medis ataupun penegak hukum bersifat profesional lah Pak, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, sehingga proses hukum itu memang betul-betul berjalan sesuai dengan koridor hukumnya Pak. Oke.